Halo rekan-rekan, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di channel YouTube Candy Lucia, khususnya di playlist Ngobrol Bareng Pak Candy. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan salah satu mahasiswa saya yang bertanya tentang, Pak, IPK ku 2,5 ke bawah. Apakah aku pantas dapat kerja? Adakah perusahaan yang mau menerimaku? Intinya adalah dia menanyakan, kalau nilai IPK-nya 2 ke bawah, dia pantas nggak dapat kerja? Kalau pertanyaannya demikian, jawaban saya satu. IPK berapapun, kamu pantas untuk mendapatkan pekerjaan. Logikanya sederhana. Kalau memang ada yang bilang, kamu IPK-nya 2, kamu nggak pantas dapat pekerjaan. Lah, bagaimana dengan orang yang nggak kuliah? Bagaimana dengan orang yang hanya sampai SMA atau SMK? Kan mereka nggak punya IPK. Kalau mereka nggak punya IPK, jangankan 2 kayak gitu. Nilai IPK-nya aja nggak ada, berarti nggak pantas untuk dapat pekerjaan. Oke? IPK kamu 2,5 ke bawah, kamu tetap pantas dapat pekerjaan. Saya akan memberikan pertimbangan dan beberapa argumentasi saya terkait dengan fenomena ini, sehingga kita bisa mengeksplor lebih dalam tentang hal tersebut, dan juga bisa menjadi insight bagi teman-teman yang mungkin masih kuliah atau yang akan lulus untuk mempersiapkan karir path-nya kalian. Oke? Nah, kita batasi dulu nih, IPK itu dikatakan tinggi kalau apa? Kita batasi tinggi rendahnya IPK, yaitu kalau IPK tinggi artinya lebih dari 3 dari GPA-nya 4. Sedang IPK-nya 2,75 sampai 3, sedangkan rendah di bawah 2,75. Kita sepakati itu dulu ya. Oke. Sebagai seorang dosen, pandangan saya adalah saya selalu berharap mahasiswa saya, khususnya mahasiswa yang saya bimbing skripsinya itu memiliki IPK yang tinggi. Kenapa? Ada kebanggaan tersendiri ketika kita lulus nantinya saat dipanggil maju untuk toga, topi ya, topinya kita itu ginikan, nama kita disebut, dan ada embel-embel cum laude. Itu adalah bentuk apresiasi diri kita sebenarnya, rekan-rekan, dan itu adalah kebanggaan sendiri. Tetapi ketika kita relatedkan antara IPK dengan pekerjaan, itu adalah bahasan yang lain. Oke? IPK yang tinggi belum tentu mendapatkan pekerjaan. IPK yang rendah belum tentu tidak mendapatkan pekerjaan. Itu pandangan saya sebagai seorang dosen. Oke, sekarang pandangan saya sebagai seorang rekruter. Nah, saya menyatakan bahwa itu tergantung dari pekerjaan yang kalian lamar. Memang nggak sedikit pekerjaan-pekerjaan yang memang menjadikan IPK itu sebagai syaratnya. Ada beberapa pekerjaan yang sifatnya teknikal banget, dan karena saking teknikalnya itu membutuhkan nilai akademik yang strong, nilai IPK yang tinggi. Asumsinya apa? Asumsinya adalah IPK itu bisa saja menggambarkan kemampuan diri seseorang. Jadi, kalau IPK-nya tinggi, asumsinya adalah dia mampu untuk perform well di pekerjaan tersebut. Kayak gitu. Selain itu, untuk misalnya dalam seleksi berkas, kenapa kok kita nggak lolos seleksi berkas? Ketika kalian memasukkan lowongan pekerjaan dan IPK menjadi salah satu syaratnya, apalagi kalau misalnya sistem rekrutmennya sudah pakai online atau Human Resource Information System, kan kalian akan masukin nih IPK kalian berapa gitu ya. Nanti by system langsung di-cut otomatis ketika nilai IPK kalian nggak memenuhi standar. Yaitu menyebabkan, itu memang dua hal yang mungkin menyebabkan ketika IPK kalian rendah, kalian nggak akan dipanggil oleh HRD. Itu karena dua hal itu. Kalau sharing pengalaman di dunia rekrutmen seleksi gini ya, ketika saya membantu klien saya untuk merekrut karyawan di perusahaannya mereka, sebenarnya ada beberapa pertimbangan yang saya lakukan untuk meng-hire seseorang. Salah satunya adalah lewat IPK dan experience-nya. Nah, contohnya kayak gini nih. Kalau saya ngerekrut posisi supervisor ke atas, atau paling tidak experience staff, maksudnya merekrut staff tapi sudah punya pengalaman, maka dalam proses rekrutmen, dalam proses seleksi, saya akan mengutamakan orang-orang dengan experience-nya yang tinggi, dengan experience-nya yang oke, daripada IPK-nya.
Jadi pada saat seleksi berkas, saya nggak akan melihat IPK-nya berapa, kayak gitu. Yang saya lihat adalah pengalamannya apa dan bagaimana dia melakukan, dia berdinamika di dalam pengalamannya itu. Tetapi ketika saya merekrut entry level, dan entry level itu mostly adalah fresh graduate, IPK itu menjadi salah satu consideration-nya saya selain experience. Kayak gitu. Jadi tetap IPK itu menjadi pertimbangan. Tetapi sifatnya 50-50 ya. IPK dan juga experience. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang fresh graduate atau teman-teman yang kuliah kayak gitu ya, dan kalian diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk bisa mengecap dunia pendidikan tinggi, benar-benar kalian harus memanfaatkan waktu kalian untuk mengeksplorasi sisi akademik kalian dan sisi non-akademik kalian. Artinya apa? Artinya adalah kalian harus mengoptimalkan akademik teman-teman. Ya, apa caranya? Ya, salah satunya adalah dengan belajar yang tekun pasti. Kemudian kalian mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan. Kemudian kalau misalnya kalian terlibat dalam kelompok kerja, hindari free rider atau jangan menjadi free rider. Kayak gitu. Nah, itu cara untuk mengoptimalkan nilai akademikmu. Lalu gimana cara mengoptimalkan pengalamanmu? Ya pasti dengan mengikuti kegiatan-kegiatan non-akademik. Misalnya apa? Ormawa atau organisasi mahasiswa, magang atau internship, mungkin ada yang kerja part-time, menjadi asisten dosen, dan sebagainya. Nah, tetapi di dalam kalian mengoptimalkan pengalaman ini, misalnya kalian menjadi anggota Ormawa, yang paling penting adalah bukan hanya kalian ikut apa aja, tetapi ketika kalian terlibat dalam suatu aktivitas non-akademik, apa peran kalian di situ? Apa tugas kalian di situ? Kalian ngapain aja di situ? Sehingga nanti pada saat kalian write down CV kalian bisa dengan gampang, dengan gamblang menuliskan apa yang sudah kalian lakukan. Dan ketika ada pertanyaan dari interviewer, misalnya dia tanya, "Oke, kamu belum ada pengalaman kerja tapi kamu sudah pernah ikut Ormawa. Ceritakan pengalamanmu waktu di Ormawa." Kamu akan gampang jelasinnya. Ketika kalian ikut suatu organisasi, kalian harus benar-benar berperan di situ. Jangan sampai kalian ikut banyak aktivitas, kalian ikut banyak organisasi, tetapi di dalamnya hanya ngegibah aja. Atau melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Dampaknya bisa ke nilai kalian malahan. Rugi dong, kalian nggak mendapatkan pengalaman di non-akademik kalian, akademik kalian juga jatuh. Kayak gitu teman-teman. Gitu, jadi untuk sebagai konklusinya, untuk menjawab pertanyaan mahasiswa saya tadi, apakah kamu pantas mendapatkan pekerjaan dengan IPK 2,5? Kamu sangat pantas untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi ketika dalam proses rekrutmen seleksi, bagaimana even kamu nilainya 2,5, kamu harus bisa stand out dibandingkan dengan yang lain. Kayak gitu, kamu harus bisa berbeda. Bisa ada sesuatu yang kamu unggulkan, ada suatu hal yang menjadi keistimewaan dari dirimu yang bikin kamu berbeda dengan yang lainnya. Oke, itu dulu untuk obrolan kita hari ini, khususnya terkait gimana sih ngadepin seleksi masuk kerja. Semoga materi ini bisa membantu kalian, khususnya dalam mempersiapkan karir path kalian. Oke? Tetap semangat, tetap sehat, terus berkarya, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Candy Lucia. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.